Kembali kepada manusia yang tidak berilmu tadi. Manusia tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Sadari bahwa kita ini tidak tahu apa-apa. Hanya Allah yang maha tahu. Oleh karena itu menyerahlah kepada Allah yang maha tahu. Bagaimana cara menyerah kepada Allah yang maha tahu? Apa yang Allah katakan, sami'na wa ata'na. Dan Allah mengatakan sesuatu kepada kita melalui dua cara. Pertama, Allah turunkan firman-firman-Nya bernama Al-Quran. Oleh karena itu kita harus kepada Al-Quran mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, Engkau maha tahu, saya tidak tahu. Ketika Engkau katakan, yang Engkau katakan pasti benar. Yang Engkau katakan pasti tidak keliru. Kebenaran mutlak 100% apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Walaupun berbeda dengan manusia atau berbeda dengan mayoritas manusia, apa yang Allah katakan itu kita tetap katakan manusianya yang goblok. Manusianya nggak tahu dan nggak faham. Yang faham dan mengerti itu Allah. Begitu. Kalau kita sadar bahwa kita tidak berilmu, yang berilmu adalah Allah. Kalau kita sadar bahwa kita tidak tahu, yang tahu adalah Allah. Kalau kita sadar bahwa terkadang manusia merasa itu baik padahal itu buruk, dan merasa itu buruk padahal itu baik, Allah yang menerangkan kepada kita, ini yang baik wahai manusia. Allah turunkan kepada kita, ini yang buruk wahai manusia. Katakan kepada ayat-ayat Allah kalau sudah dibacakan sami'na wa ata'na. Begitu caranya. Bukan kemudian, itu tidak benar. Yang benar itu seperti ini. Berlawanan jelas, bertabrakan dengan Al-Quran. Lalu berani dia mengatakan yang dia lakukan bertabrakan dengan Al-Quran itu yang benar. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sudah tidak zamannya. Itu hanya zaman Nabi Muhammad. Al-Quran tidak diturunkan untuk zaman Nabi Muhammad saja, Mas. Al-Quran diturunkan untuk dunia sampai kiamat. Dan terlalu banyak di zaman kita sekarang ini orang-orang yang punya sifat seperti itu. Yang dia yakini baik, walaupun bertabrakan dengan Al-Quran, bertabrakan habis dengan Al-Quran, tetap dia mengatakan yang dia katakan itu baik. Padahal yang bertabrakan dengan Al-Quran pasti keburukan. Tapi manusia merasa dirinya berilmu, merasa dirinya pinter. Allah katakan di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat waris. Begini setelah orang meninggal, begini cara pembagiannya. Ketika dia ada anak begini, ketika tidak ada anak begini, ayah ibunya dapat sekian, anaknya dapat sekian. Kalau anak-anak tidak ada berarti kepada saudara pembagiannya sekian. Betapa banyaknya orang zaman sekarang, itu nggak penting. Yang penting apa yang biasa kita lakukan di daerah kita, bernama adat istiadat. Ada atau tidak? Di sini ada atau tidak? Ada juga. Banyak atau sedikit? Oh, banyak. Semoga diberikan hidayah oleh Allah. Sudah jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak seperti itu membaginya. Kita bagi, lalu kita katakan terserah saya, itu harta saya. Harta kamu yang mana? Itu harta Allah semuanya. Baik, ini yang pertama.
Allah sampaikan kepada kita ilmu Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang Allah sampaikan kepada kita daripada kebaikan, keburukan, pertama melalui Al-Quran. Langsung firman-firman Allah. Firman Allah itu Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad disuruh untuk menyampaikannya kepada kita. Ini dia di depan kita sekarang, ini Al-Quran. Al-Quran yang ada di depan kita ini Allah jaga, Allah jamin, saya jaga. Kami yang akan menjaganya. Sementara kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu tidak ada jaminan penjagaan. Sehingga telah berubah-ubah, dirubah-rubah orang, dimasuk-masuki sesuatu, dihapus-hapus sesuatu darinya. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Namun Al-Quran, Allah berjanji menjaganya. Sampai saat ini belum ada satu baris pun yang berubah. Baris yang saya maksud harokat, fathah ke kasrah, kasrah ke dhammah, nggak ada berubah dari zaman Rasul sampai sekarang. Jangankan satu halaman. Ada seorang Yahudi masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, ditanya, apa yang membuat engkau masuk Islam? Dia mengatakan, saya ambil, waktu itu zaman dahulu kala, zaman orang nulis pakai tangan, bukan zaman fotokopi seperti kita sekarang, zaman copy paste. Dia katakan, saya ambil Taurat, lalu saya nasakh, nasakh itu saya salin. Kalau nyalin itu kan huruf demi huruf kalau zaman dahulu kala. Sampai-sampai zaman dahulu kala itu ada ruko, istilah kita di pasar, ruko tempat salinan. Jadi orang yang nggak punya waktu nyalin, nyerahkan buku itu ke dia, tolong disalin. Karena butuh waktu lama huruf demi huruf, tulisan tangan. Kalau kita sekarang fotokopi kan masih fotokopi kan. Nah, kalau dulu manusia yang bekerja, sehingga lama, satu buku itu lama dapat salinannya. Kata orang Yahudi ini, saya ambil Taurat, saya salin. Saya nasakh. Saya tambahkan apa yang mau saya tambahkan, saya kurangi apa yang mau saya kurangi. Saya buat sesuka hati saya. Saya tambahkan di sini sedikit, kurangi di sini sedikit. Saya jual di pasaran. Saya buat 10 Taurat, saya jual di pasar laris. Dan saya tunggu-tunggu, nggak ada yang protes. Hal yang sama saya lakukan kepada Injil. Saya buat 10 salinan, saya jual di pasar. Laris 10-nya dibeli orang, saya tunggu-tunggu, nggak ada yang protes. Saya lakukan kepada Al-Quran. Saya buat Al-Quran, saya salin Al-Quran, saya tambahkan yang mau saya tambahkan, saya kurangi yang mau saya kurangi, saya jual di pasar, laris. Namun 10-10-nya kembali. Dan saya dicaci maki. Saya dimarah-marahi oleh orang Islam. Di situ saya tahu bahwa dia adalah agama yang benar. Lalu dia masuk agama Islam. Ini dijaga oleh Allah Al-Quran ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran sudah dirubah-rubah orang, itu dusta. Pernah suatu hari saya sedang ngetes calon murid. Dan salah satu ngetes calon murid itu pegang Al-Quran baca. Dan kita lihat kemampuan dia membaca Al-Quran. Halaman berapa Ustaz? Terserah kamu halamannya halaman apa saja, terserah. Mau halaman yang mana saja, maka dia buka, terserah dia lalu dia baca. Ketika si murid ini membaca, salah satu harokat. Harusnya sukun, dia baca fathah. Harusnya dia baca idza. Dia baca fathah. Saya katakan, lihat lagi. Dia baca lagi fathah. Saya katakan salah, lihat lagi. Dia baca lagi fathah. Saya katakan bukan idza. Dia katakan di sini idza Ustaz. Coba lihat Al-Qur'annya. Saya lihat, oh iya, idza di situ. Berarti salah apa? Salah cetakannya, salah pabriknya. Artinya, satu sukun saja kita tahu itu salah. Lihat penjagaan Allah yang luar biasa terhadap Al-Quran. Sukun berubah menjadi fathah. Satu aja, satu harokat. Satu baris di sini disebut baris, satu harokat. Saya takut disebut baris, kita satu baris pula lagi.
Harokat. Ya udah, harokat. Lihat penjagaan Allah yang luar biasa terhadap Al-Quran. Taib. Yang kedua, Allah menyampaikan kepada kita ilmunya, ilmu yang Allah sampaikan kepada kita tidak melalui Al-Quran, namun melalui ucapan Rasul. Tidak wahyu langsung dari Allah, kata-kata Allah, kalimat-kalimat Allah, kalam-kalam ilahi, tidak, tapi Allah menyampaikan sesuatu kepada Rasul, Rasul menyampaikannya dengan bahasa Rasul kepada manusia. Itu disebut dengan hadis. Itu disebut dengan hadis. Kalimatnya datang dari Rasul, namun isi kandungannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya ilmu Allah. Faham yang saya maksud? Datang dari Allah kepada kita untuk kita ketahui, untuk kita jadikan panduan, untuk kita jadikan acuan hidup. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Acuannya Al-Quran, hadis. Karena Al-Quran dan hadis datang dari Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa aku telah diberikan oleh Allah Al-Quran dan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran itu. As-Sunnah. Maka tuntunan kita, panduan hidup kita sebagai seorang muslim dan muslimah adalah satu Al-Quran, satunya hadis, dua. Karenanya juga Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan pernah untuk sesat selama-lamanya. Kitaballahi wa sunnati. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku yaitu hadis. Kalian kalau berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis ini, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena datang dari Allah yang Maha Tahu. Datang dari Allah yang tidak pernah salah. Datang dari Allah yang tidak akan pernah keliru. Sehingga kita menakar baik dan buruk itu bukan kepada ilmu kita, bukan kepada perasaan kita, bukan kepada adat istiadat kita, bukan kepada nilai hasil pendidikan kita, tidak kepada kecerdasan dan pengalaman hidup kita. Tidak. Karena kalau dikembalikan kepada itu, mengembalikannya kepada kebodohan. Namun dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Rasulullah, karena Allah menurunkan itu, dan Allah Maha Tahu, dan Allah mustahil salah.